Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desvita Maharani dengan NIM akhir 2102. Di sini saya akan menjelaskan remedi UTS Agung. Nah, di sini ada soal pertama, itu kita disuruh untuk meminta jumlah barang yang dibeli, meminta agar setiap barang menggunakan perulangan for, dan seperti ini menggunakan float agar memiliki angka desimal. Pertama-tama kita input baris pertama adalah integer n sama dengan input masukkan jumlah barang. Inisialisasi variabel untuk menyimpan total belanja seperti ini. Nah, ini artinya itu dimulai dari 1, 0, maaf, dimulai dari 0. Lalu meminta harga setiap barang menggunakan perulangan for. Jadi menghitung total belanja itu for i in range, gunakan float agar bisa menjadi desimal. Harga barang sama dengan float input harga barang ke bla bla bla. Nah, ini tuh untuk mengisi ini. Jadi i plus 1 ini tandanya dimulai dari 1. Jadi ke 1 bukan ke 0. Jadi ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian menambahkan harga barang saat ini ke total belanja. Total belanja ditambah harga barang. Kemudian kita print seperti ini, kita coba jalankan. Nah, ini 3, 15, 8, 15. Nah, di sini sudah muncul harga per barangnya, barang ke 1 sampai ke 3 itu berapa dan total belanjanya berapa. Sesuai dengan yang sampel output inputnya di soal. Kemudian untuk nomor 2, soalnya itu kita disuruh menentukan menu yang paling sering dipesan atau yang disebut best seller. Misalnya ada beberapa menu yang sama-sama sering dipesan, cukup tampilkan salah satu. Jadi yang pertama itu kita lakukan pesanan sama dengan input, masukkan pesanan, pisahkan dengan spasi. Nah, misahkan dengan spasi itu menggunakan split. Kemudian dictionary buat simpan hitung pesanan. Jadi menggunakan variabel seperti ini. Gunakan loop untuk menghitung tiap pesanan for item in menu pesan. Nah, kalau misalnya dicek dulu apakah udah ada di dictionary. Kalau misalnya ada, tinggal tambahkan hitungannya plus 1. Jadi hitung pesanan item plus 1. Jika else belum ada, tambah ke dictionary dengan hitungan 1. Jadi sama dengan 1. Nah, bikin loop buat mencari yang bestseller seperti ini. Kemudian loop melalui menu dan value count dari dictionary. For menu, count in hitung pesanan item. Jadi if count lebih dari max count, update max count menjadi hitung baru yang lebih tinggi ini. Max count sama dengan count. Update most popular item menjadi nama menu ini. Bestseller sama dengan menu. Kemudian kita print. Nah, di sini kita menggunakan contoh yang ada di bawah ini. Nah, di sini yang muncul itu stick. Meskipun stick ini muncul lebih dari satu kali, ada 1, 2, 3, tetapi di sini cuma satu karena yang muncul tetap saja cuma ditulis cuma satu, dan yang bisa lerti ini berarti stick. Kemudian untuk soal nomor 3, kita disuruh untuk menampilkan jumlah kata yang unik, tidak duplikat, dan berapa kali masing-masing kata muncul sesuai urutan pertama kali muncul. Nah, di sini yang pertama kita lakukan itu baca input baris pertama n sama dengan input masukkan jumlah kata. Siapkan dua struktur data. Yang pertama itu dictionary untuk menghitung frekuensi setiap kata. Contohnya BCDF. Ini maksudnya apa? Ini tuh BCDF ini muncul berapa kali? Lebih dari satu kali. Berarti ada dua kan di tadi itu. Jadi ABCDFG itu cuma muncul satu kali, BCD itu satu kali. Nah, buat variabel seperti ini. Kemudian yang kedua ini mencatat urutan kemunculan kata unik pertama kali. Nah, tetap ini udah urut, cuman ditulis satu kali. Yang dua itu nggak perlu ditulis dua kali menggunakan variabel seperti ini. Kemudian loop sebanyak n kali untuk membaca setiap kata. Jadi for i in range n, baca kata pada baris saat ini menggunakan input seperti ini. Nah, cek apakah kata ini udah pernah kita temui sebelumnya. If kata in hitung kata, jika udah ada, kita hanya perlu menambah jumlah hitungannya. Hitung kata, kata ditambah 1. Else jika belum ada, ini pertama kalinya kata ini muncul.
Jadi tambahkan kata ini ke dictionary dengan hitungan 1. Jadi hitung kata sama dengan 1. Nah, kemudian catat kata ini di list urutan. Karena ini kemunculan pertamanya, jadi kata benda append. Lalu proses input selesai, menampilkan jumlah kata unik. Nah, menggunakan len untuk menghitung panjang. Kemudian menampilkan list jumlah kemunculan seperti ini, variabel menggunakan variabel ini. Kemudian loop melalui list unique word order yang urutannya udah benar. Forward in kata beda, ambil jumlah hitungan count dari word count berdasarkan word yang sedang di loop. Count sama dengan hitung kata word, masukkan jumlah count tersebut ke dalam count list. Count list ini append, kemudian kita print seperti ini. Nah, kita coba jalankan seperti ini. 4, sini 4, kita tulis 4, B, C, D, E, F. Oh, salah. A, B, C, D, E, G, B, C, D, E, B, C, D, E. Nah, di sini meskipun B, C, D, F ini muncul 2 kali, tetap yang ditulis itu cuma 1, tapi ininya itu 2, 1, 1. Seperti sesuai yang ada di sampel input outputnya yang ada di soal. Seperti ini. Nah, kemudian nomor 4, soalnya itu kelipatan. Jika kelipatan 3 itu memancarkan simbol pagar, kalau enggak itu bintang. Jadi di sini minta input tertinggi menara n. N sama dengan input masukkan tinggi menara. Mulai loop dari 1 sampai n. Jadi for i in range 1 n plus 1. Cek apakah i adalah kelipatan 3. Nah, ini menggunakan rumus modulus. Artinya jika dibagi 3 sisanya 0. Nah, if ini jika iya itu jika misalnya kelipatan 3 simbolnya pagar, jika tidak itu bintang. Nah, kita coba print sebanyak yang sudah dipilih sebanyak i kali. Jadi kita coba contoh yang menggunakan 10 ini. Nah, di sini benar setiap kelipatan 3 itu dia memancarkan simbol pagar. Kemudian untuk yang soal nomor 5, kita disuruh untuk membuat kata sandi yang sederhana. Ada kita pertama itu membuat rekapitulasinya seperti kuat, sedang, lemah, sangat lemah seperti yang ada di soal ini. Kemudian tentukan set karakter simbol yang valid agar mudah dicek. Seperti ini. Kemudian baca input, minta input baris pertama yaitu jumlah kata sandi n. N sama dengan input, masukkan jumlah kata sandi. Kemudian loop utama untuk setiap kata sandi. Lakukan perulangan sebanyak n kali. For ini terserah in range. Baca kata sandi untuk iterasi ini menggunakan variabel ini. Kemudian inisialisasi skor dan flag pengecekan untuk kata sandi ini. Total skor, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada simbol. Kemudian pengecekan karakter. Loop melalui setiap karakter di dalam kata sandi. For char in password. Kalau misalnya ada huruf besar itu menggunakan is upper, terus ada huruf kecil itu is lower, terus angka itu is digit ya. Kalau misalnya simbol itu simbolis. Nah, kemudian perhitungan skor. Aturan pertama, panjang karakter. Ini menggunakan len. Kemudian aturan kedua ada huruf besar, huruf kecil, angka, simbol. Kita sesuaikan yang ada di sini. Ini kan banyak constraint-nya berapa. Aturan penilaian skornya. Kemudian penentuan kategori. Kategori seperti ini, siapkan variabel untuk menyimpan kategorinya. If total score. Nah, seperti ini dari ini. Nah, kemudian update rekapitulasi. Kita buat rekapitulasinya, tambahkan 1 ke kategori yang sudah di dictionary, rekapitulasi. Kemudian cetak output per kata sandi, cetak rekapitulasi akhir. Kita jalankan, masukkan kata sandi. Di sini kita masukkan 4, rahasia, ini admin, ini password, nah, di sini sudah benar, yang dimana kata sandi rahasia ini sangat lemah, kemudian admin 1 ini sedang, kuat, dan sangat lemah. Rekapitulasinya juga benar, kuat 1, sedang 1, lemah 0, sangat lemah 2. Jadi udah sesuai sama yang di soal ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.